Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, kita pada hari ini kita masuk ke materi baru yaitu hidrolisis garam. Nah, jadi Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatan, buku latihan, bahkan alat tulisnya ya, agar boleh kita belajarnya sama-sama. Dan Miss harap melalui video pembelajaran ini anak-anak Miss bisa berkonsentrasi penuh untuk memahami materinya dengan baik. Nah, kita masuk ke materinya, hidrolisis garam. Nah, secara pengertian mungkin sudah kalian pernah pelajari di biologi mengenai istilah hidrolisis. Kira-kira apa itu hidrolisis menurut anak Miss? Ya, mungkin ada beberapa kalian yang menjawab dalam hati yang bisa Miss dengarkan kalau hidrolisis itu terbentuk dari dua pengertian atau dua pembagian suku kata. Ada hidro dengan lisis. Hidro itu biasanya berhubungan dengan air, lisis itu berhubungan dengan perpecahan atau pemecahan. Nah, sebenarnya benar untuk hidrolisis ini ada hubungannya dengan air. Namun pengertian secara lengkap atau secara kimianya apa? Kita masuk ya. Nah, hidrolisis garam merupakan reaksi antara air, antara air ya, dengan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari suatu garam. Komponen garam atau kation atau anion berasal dari asam lemah dan basa lemah membentuk ion H3O+ dengan OH- atau singkat pengertiannya, hidrolisis merupakan peristiwa bereaksinya suatu anion. Anion itu ion yang bermuatan negatif atau kation atau ion yang bermuatan positif dari suatu garam yang berasal dari asam ataupun basa lemah ya. Nah, jadi yang berperan dalam reaksi hidrolisis ini sebenarnya yang lemah. Nah, jadi kita masuk ke materinya bagaimana perannya yang sebenarnya itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori atau persamaan reaksinya, jadi yang Miss mau tekankan di sini, anak-anak Miss sudah hafal, sudah ingat di luar kepalanya kalau asam kuat dan basa kuat itu apa-apa saja. Kenapa? Karena untuk asam lemah dan basa lemah itu banyak sekali contohnya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali senyawanya. Nah, jadi supaya kita ingat yang mana yang lemah, maka hafalkan saja yang kuat, karena yang kuat jumlahnya sedikit. Kalau sudah hafal jumlahnya sedikit kan gampang kan? Nah, kalau sudah hafal maka selain dari yang kuat dianggaplah yang lemah. Apa-apa saja asam kuat dan basa kuatnya sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin semester genap kita. Namun Miss ingatkan lagi. Contoh asam kuat, ada asam klorida, ada asam bromida, ada asam iodida, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat, dan asam perklorat. Rumus kimianya kita lihat. Selain dari 7 asam kuat yang ada pada tabel ini, maka semua asam-asam lainnya adalah asam lemah. Sama juga untuk basa kuat, ada LiOH, ada NaOH, ada KOH, ada RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nama senyawanya bisa kalian lihat di tabel ya. Selain dari 8 contoh basa kuat yang ada di tabel, selebihnya adalah basa-basa lemah. Jadi selain dari 15 contoh senyawa baik asam ataupun basa yang ada dalam tabel, selebihnya adalah asam lemah dan basa lemah. Jadi cukup hafalkan yang 15 ini. Ada 7 asam kuat, ada 8 basa kuat ya. Nah, sebenarnya katanya kan hidrolisis garam. Nah, tahu nggak anak-anak Miss garam ini sebenarnya apa? Garam, mungkin pemikiran kalian garam dapur di rumah kalian. Iya benar, itu merupakan contoh garam ya nak. Namun ternyata garam itu bukan hanya garam dapur yang ada di rumah kita saja ya. Masih banyak jenis-jenis garam yang lain. Namun karena contohnya paling erat hubungannya dengan hidup kita, maka kita menganggap garam itu umumnya adalah garam dapur atau NaCl yang sering kita gunakan. Nah, dalam kenyataannya tidak hanya itu, nak. Nah, apa-apa saja jenis garam yang lain atau gimana contohnya, Miss? Kita perhatikan. Contohnya garam dapur yang di rumah kita, itu rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Nah, natrium klorida ini terbentuk dari reaksi antara HCl dengan NaOH. HCl dengan NaOH, perhatikan. Kalau Miss buatkan ionisasi HCl-nya menjadi ini adalah H+ dengan Cl- ya. Cl-.
Sementara NaOH ini terbentuk dari Na plus dengan OH min ya. Nah, perhatikan reaksinya. Dari mana terbentuk NaCl? Perhatikan, yang negatif bereaksi dengan yang positif bereaksi dengan negatif. Kalau dia sama-sama tidak bereaksi, sama-sama positif atau sama-sama negatif tidak bereaksi, maka positif satu, negatif satu yang terbentuk hasil. Nah, NaCl terbentuk dari ion Cl- yang bereaksi dengan Na+. Dan H2O sisanya ini merupakan hasil dari H+ dengan OH-. Itulah kenapa hasil reaksi dari asam klorida atau HCl dengan NaOH atau natrium hidroksida adalah natrium klorida atau garam dapur. Nah, ternyata bukan hanya NaCl aja atau garam dapur aja contoh garamnya, ada lagi yang lain. Ada HCl, ada HCl yang direaksikan dengan NH4OH menghasilkan NH4Cl, dan reaksi akhirnya itu tambahnya adalah air ya, karena hasil dari reaksi H+ dengan OH minnya. Baru ada CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA atau natrium asetat, dan reaksi sampingnya itu air. Dan ada CH3COOH ditambah NH4OH menghasilkan NH4CH3COO atau CH3COONH4 ditambah H2O. Nah, jadi berdasarkan reaksi ini, keempat reaksi yang ada pada slide, nah, bisa disimpulkan bahwa garam merupakan hasil dari reaksi antara larutan asam dengan larutan basa. Jadi, dalam pemikiran anak-anak Miss, simpan dulu garam itu garam yang ada di rumah kita, benar. Namun secara konsep hafalkan dan terapkan bahwa garam merupakan senyawa yang diperoleh dari hasil reaksi antara asam dengan basa. Baru masuk ke dalam contoh hidup kita. Contohnya garam dapur, natrium klorida. Nah, natrium klorida yang ada di rumah saya, Miss, yang sering dipakai mama saya untuk memberikan rasa pada masakan rendang atau masakan tumis kangkung, itu merupakan hasil reaksi, Miss, dari antara asam klorida dan natrium hidroksida ya. Dan selain itu ada juga garam-garam yang lain. Ini seperti NH4Cl, ada CH3CONA, dan ada CH3CONH4 atau NH4CO, CH3COO. Nah, jadi, ini contoh yang lainnya. Ada di natrium benzoat yang digunakan sebagai pengawet. Ada di pupuk amonium sulfat atau pupuk ZA kalau yang bapaknya petani atau yang bekerja di kebun. Nah, itu pupuk yang sering dipakai. Nah, amonium sulfat atau pupuk ZA merupakan contoh garam. Berarti ini reaksinya kira-kira dari amonium sulfat. Nah, berarti ini reaksinya kemungkinan dari amonium hidroksida dengan asam sulfat. Baru ada instalcolpec. Nah, ini biasa terbentuk dari natrium nitrat yang biasa digunakan untuk pembuatan es kering atau dry ice. Ada ini penyuka micin siapa di sini kira-kira yang ada Miwon dengan Ajinomoto. Ini merupakan salah satu merek dagang dari penambah rasa atau penyedap rasa ya. Nah, itu juga merupakan garam, Nak. Nah, terus ini ya, kayak Miss bilang tadi, Ajinomoto atau Miwon yang digunakan sebagai penyedap rasa, itu rumusnya adalah C5H8NO4Na atau lebih sering disingkat sebagai MSG, yaitu monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat inilah juga merupakan contoh dari garam. Nah, selanjutnya itu ini. Seperti Miss bilang tadi, natrium benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan juga merupakan contoh dari garam. Nah, garam-garam yang Miss sebutkan tadi ternyata semuanya bisa mengalami hidrolisis. Gimana caranya Miss mengalami hidrolisis? Perhatikan. Kita masuk, ini ada Miss kasih beberapa ilustrasi kembali. Di sini ada 4 wadah atau 4 gelas kimia yang berisikan masing-masing larutan yang berbeda. Ada NaCl, ada NH4Cl, ada NaCH3COO, dan ada CH3COONH4. Semuanya kita anggap sama-sama memiliki konsentrasi atau kadar sebesar 0,1 molar. Namun, yang menjadi pertanyaan Miss, kira-kira apakah sifat keempat larutan di atas dari 4 larutan yang ada di gelas kimia ini sama? Menurut anak-anak Miss gimana? Coba dulu jawab dalam hatinya. Sama atau enggak ya kira-kira? Sama. Miss mendengar ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda. Nah, benar sama atau tidaknya, benar berbeda atau tidaknya kita bahas. Nah,
Nah, tadi kan sudah ada kita bahas asam kuat dan basa kuat. Berarti ada asam kuat dengan ada asam lemah dengan basa lemah. Berarti, Nak, ada 4 kemungkinan pencampuran yang berbeda. Pertama, ada kemungkinan asam kuat bereaksi dengan basa kuat. Yang kedua, ada kemungkinan asam kuat bereaksi dengan basa lemah. Yang ketiga, ada kemungkinan asam lemah bereaksi dengan basa kuat. Yang keempat, kemungkinannya adalah asam lemah dengan basa lemah. Nah, setiap asam pasti bereaksi dengan basa karena supaya menghasilkan garam. Jadi, dari 4 kemungkinan ini, bagaimana sebenarnya garam yang terbentuknya kan? Nah, bagaimana garam yang terbentuk? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kemungkinan garam atau pH garam. Kita mau bahas pH untuk sifatnya nanti ya. Nah, bagaimana garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat? Perhatikan. Asam kuat dengan basa kuat. Contohnya itu adalah HCl dengan NaCl. HCl dengan NaCl itu terionisasi sempurna, Nak. Terionisasi sempurna maka tidak mungkin menghasilkan suatu yang lemah. Semua reaksinya habis bereaksi. Semua reaksinya terionisasi sempurna. Nah, karena terionisasi sempurna, maka kuat-kuat menjadi netral. Maka untuk pH asam kuat dengan basa kuat itu pH-nya adalah 7. Kenapa 7? Kan pH berkisar dari 0 sampai dengan 14 karena di bawah 7 bersifat asam, di atas 7 bersifat basa. Nah, karena dia sama-sama kuat, sama-sama asam kuat dengan basa kuat, maka yang diambil ada tengah, kita bagi 2. Karena kekuatannya sama, maka dia berada di tengah. Maka pH-nya sama-sama menjadi pH netral, yaitu pH-nya sebesar 7 karena semua reaksinya terionisasi sempurna. Satu garis, satu tanda panah. Tapi kalau nanti yang lemah berada dalam kesetimbangan. Nah, bagaimana yang lemah-lemah ini? Berarti lemah-lemah ini kemungkinannya ada 3 tadi jadinya kan, karena satu sudah ada, yang kuat-kuat sudah terbahas kan melalui penjelasan Miss. Nah, maka kemungkinan yang pertama adalah asam kuat dengan basa lemah. Yang kedua adalah asam lemah dengan basa kuat. Yang terakhir adalah yang lemah-lemah, antara asam lemah dengan basa lemah. Nah, karena ada yang lemah ini kita masuk ke kemungkinan yang pertama, yaitu asam kuat dengan basa lemah. Nah, asam kuat dengan basa lemah bagaimana pH garamnya? Perhatikan. Contoh yang kuat dengan lemah itu adalah NH4Cl. Yang kuat adalah NaCl kan? Contoh, NH4Cl ini terbentuk dari NH4Cl ini terbentuk dari HCl dengan NH4OH. 4OH. Berarti yang di sini kuat adalah si HCl-nya kan, HCl dengan NH4OH. Yang kuat adalah HCl. Nah, HCl kan termasuk asam kuat. Nah, makanya ini Miss bilang harus diingat yang kuat-kuatnya. Nah, HCl terionisasi menjadi H+ dengan Cl-. Dan NH4OH terionisasi menjadi NH4+ dengan OH-. Nah, inilah reaksi dari NH4Cl. NH4Cl terbentuk dari NH4+ dengan Cl-. Nah, Cl- ini yang berasal dari kuat, ya kan? Yang NH4 ini berasal dari yang lemah. Nah, maka kemungkinannya kita reaksikan dengan air karena hidrolisis tadi berhubungan dengan air. Semua kita reaksikan dengan air. Nah, yang lemah dulu, NH4+ bereaksi dengan air. Bereaksi, Nak, menghasilkan produk. Produknya berada dalam kesetimbangan. Menghasilkan NH4OH dengan H+. Nah, NH4OH dengan H+. Nah, ini terbentuk dari H2O itu, Nak, berasal dari H+ dengan OH-. Maka NH4+ mencari yang negatif. Mencari yang negatif menjadi NH4OH dan menghasilkan H+ asam. Nah, namun si Cl- ini berasal dari kuat dengan H2O tidak akan bereaksi. Kalau tidak akan bereaksi seperti ini ya, Nak, tanda panahnya. Ada tanda panah yang mengarah ke kanan dan diberi tanda garis miring. Itu tidak bereaksi. Maka yang yang kuat ketika direaksikan dengan air tidak akan bereaksi. Maka berdasarkan
penjelasan atau reaksi yang ada di sini, bahwa bisa disimpulkan bahwa pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu menghasilkan pH yang bersifat asam. Kenapa? Karena dihasilkan ion H+. Jadi ini pH-nya pasti di bawah 7 atau lebih kecil dari 7 ya. Nah, jadi untuk pH garam dari asam kuat dan basa lemah itu kecil dari 7 dan bersifat asam. Oke, paham? Mis harap kalian paham. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua berarti dari asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah CH3COONA. CH3COONA itu terbentuk dari CH3COOH. Ini adalah asam lemah kan, karena nggak ada asam kuat CH3COOH, berarti dia asam lemah dengan NaOH. NaOH ini basa kuat. Nah, NaOH ini basa kuat. Berarti CH3COOH ini direaksikan dengan NaOH menghasilkan CH3CONA. Nah, maka CH3CONA ini menghasilkan CH3COO- dengan Na+. Nah, kita sama-sama reaksikan yang min dengan H2O, yang plus dengan H2O. CH3CO ditambah dengan H2O ini karena berasal dari yang lemah, maka bereaksi. Reaksinya berada dalam kesetimbangan. Nah, maka menghasilkan CH3COH ditambah OH-, ya kan? Karena min menarik yang plus ya, Nak. Dan Na+. Na+ dengan H2O tidak bereaksi karena Na-nya merupakan ion yang berasal dari basa kuat. Jadi, CH3COH Na ini bisa disimpulkan dengan tabel di bawah ini. Berasal dari asam lemah dengan basa kuat. CH3CONA terdiri dari kation Na+ dengan CH3CO-. Sama seperti yang Miss bilang tadi ya. Ion CH3CO- bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Ion Na+ tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. CH3CONA bersifat basa dengan adanya ion OH- dan terhidrolisis sebagian atau parsial, yaitu CH3COO-. Nah, ini sama seperti yang asam kuat dengan basa lemah tadi. Di sini dihasilkan ion OH-. Kalau yang sebelumnya dihasilkan ion H+, di sini dihasilkan ion OH-. Maka untuk hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat ini menghasilkan pH yang bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Jadi, untuk hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat, pH-nya besar dari 7 dan sifatnya adalah basa. Nah, nama hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial. Kenapa hidrolisis parsial? Parsial itu sebagian, Nak. Sebagian yang lemah. Jadi, yang sebelumnya tadi pun juga termasuk parsial karena sebagiannya lemah, ada salah satunya lemah. Nah, bagaimana kalau hidrolisisnya sama-sama berasal dari yang lemah? Sama-sama dari asam lemah dengan basa lemah. Perhatikan, kita masuk ke contohnya. Bagaimana hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah? Contohnya adalah CH3COONH4. Nah, CH3COONH4 berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Siapa asamnya, siapa basanya? CH3COONH4 terdiri dari kation NH4+. NH4+ inilah yang berasal dari basa lemah, dari NH4OH. Dan anion CH3COO-. Anion CH3COO- berdasar dari asam lemah, yaitu CH3COOH. Nah, inilah contoh dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, katanya ion CH3COO- bisa bereaksi dengan air. Di sini kita mulai karena basa lemah, ini asam lemah ya kan, berarti kalau dari NH4 kita mulai dari NH4. NH4 dengan NH4+ dengan H2O bereaksi dalam kesetimbangan menghasilkan NH4OH dengan H+. Sementara CH3COO- juga bereaksi dengan H2O menghasilkan CH3COOH dan OH-. Perhatikan. Kalau di contoh sebelumnya hanya ada H+ dan hanya ada OH-, maka ini ada dua-dua. Ada H+ dengan ada OH-. Jadi kira-kira sifatnya, pH-nya asamkah atau basahkah? Itu tergantung. Nah, tergantung dari apa? Tergantung ini. Sifat CH3COONH4 bergantung pada kekuatan asam dan basanya.
CH3CONH4 terhidrolisis total yaitu NH4+ dan CH3CO-. Nah, jadi katanya tergantung dari kekuatan asam atau basanya. Nah, tergantung dari nilai Ka dengan nilai Kb. Karena kan yang lemah-lemah memiliki ketetapan asam atau basanya kan. Contoh lah, kalau seandainya Ka-nya adalah 10 pangkat minus 4. Sementara Kb-nya 10 pangkat minus 5, maka kira-kira sifatnya asam atau basa? Oke, maka sifatnya adalah asam. Kenapa? Karena nilai Ka-nya lebih besar. 10 pangkat minus 4 lebih besar dari 10 pangkat minus 5. Maka itu bergantung pada kekuatan asam atau basanya. Nah, atau mungkin kebalikannya. Kalau seandainya Kb-nya yang 10 pangkat minus 4, Ka-nya yang 10 pangkat minus 5, maka yang sifatnya adalah basa karena Kb-nya lebih besar. Jadi untuk hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah itu namanya terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna karena dua-duanya berasal dari yang lemah. Nah, itulah untuk sifat dan bagaimana proses hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, jadi Miss harap untuk 3 contoh dan salah satu ilustrasi yang sudah Miss sampaikan, 4 kemungkinan asam dan basa bereaksi menghasilkan garam, maka Miss mau dan Miss harap anak-anak Miss sudah paham. Nah, jadi untuk melihat kesimpulannya seperti ini. Miss sudah rangkum dalam satu tabel. Contoh, asam pembentuknya kuat, basa pembentuknya kuat netral. Contohnya NaCl dengan K2SO4. Jadi 2 tabel asam kuat dengan basa kuat yang ada di slide awal, kalau direaksikan semua pH-nya netral ya nak. Nah, kalau misalnya asamnya kuat, basanya lemah, maka yang menang sifat larutannya adalah asam. Yang kuat pasti yang menang melawan yang lemah. Jadi sifatnya asam, contohnya itu NH4Cl, ada AlCl3. Yang ketiga itu kemungkinannya adalah asam lemah dengan basa kuat. Maka yang menang basa, yang kuat yang menang ya. Maka contohnya itu NaCH3CO atau CH3CONa dengan KCN. Nah, itu untuk yang kuat dengan lemah atau lemah dengan kuat namanya hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Untuk asam lemah dengan basa lemah namanya hidrolisis sempurna. Sifat larutannya tergantung pada nilai Ka dengan Kb. Kalau Ka-nya besar dari Kb, maka sifatnya asam. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka sifatnya basa. Namun kalau Ka-nya sama dengan Kb, maka sifatnya netral. pH-nya sama dengan 7. Contoh, sama-sama 10 pangkat minus 5 untuk nilai Ka dengan Kb. Maka pH-nya bisa dipastikan 7 karena sifatnya netral. Contohnya yaitu CH3CONH4 atau NH4 2 kali CO3 ya. Nah, itulah merupakan penjelasan Miss dengan rangkuman atau kesimpulan berdasarkan tabel. Nah, jadi Miss mau anak-anak Miss menuangkan apa yang sudah dipelajarinya melalui video Miss ajarkan untuk menjawab 4 soal yang ada di dalam layar ini. Yang pertama adalah tentukanlah jenis garam dari senyawa berikut. Yang pertama adalah NH4CO3, yang kedua KNO3, yang ketiga BaCO3, dan yang keempat adalah NH4Cn. Nah, gampang nakku. Maka Miss kasih contoh lah untuk soal pertama ya. Maka yang NH4CO3 ini kalian ionisasikan dulu nakku. CO3 ini menghasilkan NH4 plus tambah CO3 2- harusnya ya. Sorry, ini harusnya kalian ubah ya nak menjadi NH4. Oh benar. Ini berarti berasal dari HCO3. Sorry, ini berarti NH4 CO3 menghasilkan NH4 plus tambah CO3-. Maka inilah si NH4OH kan? NH4OH. Karena kalau dia positif kan dengan negatif kan? OH- kan negatif. CO3-nya berarti CO3-nya berarti ini menjadi HCO3.
Nah, CO3 ini yang mana asam lemah, yang mana basa lemah? Ingat, yang mana asam kuat, mana basa kuat? Sudah Miss jelaskan tadi. Nah, inilah basa lemah, inilah asam lemah kan? Karena tidak ada dua senyawa ini di asam kuat dengan basa kuat. Maka ini asam lemah dengan basa lemah, maka ini hidrolisis sempurna kan? Kalian buatkan reaksinya. Si NH4 ini pasti bereaksi dengan H2O, CO3- ini pasti bereaksi dengan H2O. Menghasilkan apa? Menghasilkan yang ini kan? Nah, nanti kalau sama-sama yang lemah, buat aja sifatnya ya. Buat sifatnya itu, buatlah kalau Ka-nya besar dari Kb, asam kah atau basa kah? Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, asam kah atau basa kah? Sesuai dengan tabel tadi nak. Atau mungkin Ka-nya sama dengan Kb ya. Itulah untuk contoh yang pertama. Untuk yang KNO3 dan BaCO3 serta NH4CN, Miss harap dan Miss rasa kalian sudah paham. Oke, sekian dulu video kita pada hari ini. Miss rasa kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Nah, semua catatan yang Miss jelaskan tadi ditulis buku catatan, dan 4 soal yang ada di layar terakhir atau di slide terakhir kalian kerjakan di buku latihan ya. Dibuatkan reaksinya, difotokan, dikumpulkan langsung sama Miss. Jangan pernah terlambat ngumpul tugas ya nak, karena kita sudah menghadapi ujian semester. Jadi Miss butuh kalian lebih semangat untuk menjawab soal-soal, karena dari mana lagi penilaian kita sementara kita belajar dari seperti ini ya kan. Oke, jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh WA Miss ya. Oke, kalau mau WA, jelaskan baik-baik. Apa yang mau ditanya dengan sopan pertanyaannya. Dijelaskan namanya siapa, jangan tiba-tiba, Miss ini maksudnya apa? Nggak ada kayak gitu ya nak ya. Bagus mengucapnya. Selamat siang Miss, Contohnya, saya Farhan dari 11 IPA 1 Miss, saya mau bertanya. Untuk materi yang ini saya kurang paham Miss, bagaimana? Jadi bisa Miss jelaskan lagi. Ini jangan tiba-tiba, Miss ini maksudnya kayak mana? Ya, Miss pun tidak semangat, tidak antusias untuk menanggapi kalian seperti itu ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa dan jangan terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Selamat pagi.